Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sanindita. Saya dari kelas Agribisnis Hortikultura 2 dengan NIREM 03.05.19.0090. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara mengerjakan soal analisis kelayakan usaha menggunakan Excel. Langsung saja, soal pertama yaitu jika Tuan A mempunyai peluang untuk memperoleh uang sebesar 2.200.000 tahun depan dengan asumsi return 8% per tahun, Tuan A bersedia mengeluarkan uang pada hari ini sebesar, nah kita tulis dulu diketahuinya, FV sama dengan RP 2.200.000, I-nya sama dengan 0,08. 0,08 ini didapat dari 8%. N-nya sama dengan 1 karena 1 tahun. Dapatlah rumus PV sama dengan FV per 1 tambah I pangkat N. Nah, untuk mencari jawaban dari rumus tersebut menggunakan Excel, kita tulis saja di selnya sama dengan sesuaikan rumusnya ya, yaitu D8 per 1 tambah D9 pangkat D10. D8 itu adalah FV, kita lihat FV-nya itu terletak di D8 yaitu 2.200.000 per 1 itu adalah rumus tambah D9. D9 itu sama dengan I. Kita lihat I-nya itu terletak di sel yang mana? Oh iya, D9 itu terletak di sel D9, tutup kurung pangkat N kan. Nah, N-nya itu terletak pada D10. Begitulah, tinggal kita tekan enter, hasilnya langsung muncul. Nah, soal kedua yaitu Budi menginginkan tabungan pada akhir tahun ke-8 sebesar 3.250.000. Bila suku bunga tabungan 12% per tahun, berapa jumlah yang harus ditabung setiap akhir tahun? Nah, caranya hampir sama dengan nomor 1. Kita tulis dulu diketahuinya, FVAN-nya itu sama dengan 3.250.000. Ini sudah terdapat di soal. I-nya itu 12%, jika ditulis sama dengan 0,12. N-nya adalah 8 karena tahun ke-8. FVAN-nya itu rumusnya adalah R buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N-1 per I. Karena yang dicari R, rumusnya itu adalah I per buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N-1 dikali FVAN. Untuk mempermudah memperoleh hasil, kita bisa menggunakan rumus tersebut diganti dengan sel, yaitu sama dengan D17. D17 itu adalah iya teman-teman, D17 per buka kurung 1 tambah D17 tutup kurung pangkat D18 pin 1 tutup kurung dikali D16. D16 itu FVAN bisa disesuaikan saja ya, tinggal kita klik enter. Terdapat jawabannya itu adalah 176.416,19. Untuk mempermudah memperoleh hasil, kita bisa menggunakan rumus tersebut diganti dengan sel, yaitu sama dengan D17. D17 itu adalah iya teman-teman, D17 per buka kurung 1 tambah D17 tutup kurung pangkat D18 pin 1 tutup kurung dikali D16. D16 itu FVAN bisa disesuaikan saja ya, tinggal kita klik enter. Terdapat jawabannya itu adalah 176.416,19. Nomor 3 juga bisa dibaca ya soalnya di sini. Dian menerima pinjaman untuk membuka usaha jual beli tanaman obat sebesar 150 juta dengan bunga 13,5% per tahun. Dan Dian diminta untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 6 tahun dimulai akhir tahun pertama. Berapa besar angsuran setiap tahun? Kita tulis lagi diketahuinya, PVN-nya itu adalah 150 juta, I-nya 0,135, N-nya 6, dan rumus R tadi sama dengan di atas, yaitu buka kurung 1 per buka kurung 1 per buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N tutup kurung dikali PVN. Nah, dari rumus tersebut sama seperti tadi, kita ganti ke sel sama dengan
buka kurung D26 per buka kurung 1 per buka kurung 1 tambah D26 tutup kurung pangkat D27 tutup kurung dikali D25. Terus kita tekan enter deh, muncul langsung hasilnya. Kita tekan enter, hasilnya adalah 43.291,257,0,6. Mudah kan teman-teman? Nah, ini adalah soal keempat teman-teman. Teman-teman bisa baca langsung ya di sini. Soalnya adalah Martin memiliki 10 juta yang dapat dia setorkan di salah satu dari 3 rekening tabungan untuk jangka waktu 3 tahun. Berarti di sini kita bisa tulis PO-nya sama dengan 10 juta. Nih PO-nya diketahui 10 juta. Bank A memajukan bunga setahun sekali, Bank B memajukan bunga 2 kali setahun, dan Bank C menggandakan bunga setiap kuartal. Berarti kuartal itu sama dengan 4 ya teman-teman. Bank A 1, kita tulis Bank A sama dengan 1, Bank B sama dengan 2, dan M Bank C sama dengan 4. Ketiga bank tersebut telah menetapkan tingkat bunga tahunan sebesar 4%. 4% itu I ya, berarti I-nya sama dengan 0,04. Berapa jumlah yang dimiliki Mr. Martin pada akhir tahun ketiga? Berarti N-nya itu sama dengan 3, karena yang ditanya pada akhir tahun ketiga. Dan pada masing-masing bank. Nah, berdasarkan temuan Anda, bank mana yang harus ditangani oleh Mr. Martin dan mengapa? Tadi kita sudah menuliskan ya, PO-nya sama dengan 10 juta, I sama dengan 0,04, N-nya sama dengan 3, M bank A-nya sama dengan 1, M bank B-nya sama dengan 2, dan M bank C-nya sama dengan 4. FV3-nya itu rumusnya sama semuanya, yaitu PO dikali buka kurung 1 tambah buka kurung 1 per M tutup kurung pangkat buka kurung M dikali N. Kita cari FV3 bank A-nya ya pertama. Mudah sekali, sama dengan cara yang di atas, kita tinggal tulis melalui selnya, yaitu sama dengan D37 dikali 1 tambah buka kurung D38 per H37 tutup kurung pangkat buka kurung H37 dikali D39. Selanjutnya FV3 dapatlah hasilnya, yaitu 10.640.000. Nah, selanjutnya F3 bank B-nya. Sama tuh dengan cara mencari F3 bank A-nya. Tinggal kita ganti aja. Sama dengan D37 dikali 1 ditambah D38 per H38 pangkat buka kurung H38 dikali D39 tutup kurung, kita tulis tutup kurung lagi. Nah, kita dapat hasilnya tuh teman-teman, yaitu hasilnya adalah, kita tekan enter ya, yaitu 10 juta. Nah, yang ketiganya yang ketiganya juga sama, kita pakai nih D37 dikali buka kurung 1 ditambah D38 per H39 tutup kurung pangkat H39 dikali D39. Nah, kita tekan enter teman-teman. Dapat deh hasilnya. Oh, ternyata hasilnya itu sama dengan FV3 di bank B, yaitu 10 juta. Nah, dapat kita simpulkan, yaitu FV3 bank A sama dengan 10.640, FV3 bank B sama dengan 10 juta, dan FV3 bank C sama dengan 10 juta. Mohon beginilah hasil perhitungan menggunakan Excel. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan atau kehilafan, karena di sini kita sama-sama belajar. Dan untuk kalian yang mau tahu atau ada yang salah bisa komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.